bukankah Islam lahir di tanah Arab? Bukankah banyak mereka ustadz-ustadz kita yang hebat ketika ceramah, bahkan merasa paling Quran dan Sunnah, tahzir sana sini, lahir datang belajar Islam dari sana, tapi mereka tidak bisa membendung maksiat yang ada di tergim mereka belajar Islam. Ada apa ini? Karena saku mereka telah diisi dengan uang 20 juta rupiah per orang. Saya tidak ngomong tanpa data Bapak Ibu. Tanyakan sama saudara yang hijrah dari mereka. Dulu saya kan nonton video Kiai itu yang katanya ada $2.000. Saya waktu itu 1.500. 1.500. Udah turun atau memang? Nggak tahu, kalau itu yang cerita ke saya itu mantan Ustadz Wahabi. Tobat. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Akhir-akhir ini, umat Islam dihebohkan kembali oleh pernyataan dua ulama ternama Indonesia, Kiai Haji Idrus Ramli bersama Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad. Keduanya berhasil membongkar aliran dana terselubung untuk proyek mewahabikan umat Islam Indonesia. Sebagaimana dilansir dari media Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustadz Abdus Somad Official, dewasa ini umat Islam dihebohkan kembali oleh bermunculannya berbagai lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan Arab Saudi dengan didukung fasilitas yang super mewah, super lengkap. Ditambah lagi dengan bermunculannya berbagai media daring bernuansa Islami, kini mulai banyak menghiasi dunia persosmedan Indonesia dengan diisi oleh berbagai lulusan dari Arab Saudi. Bersama dengan itu pula muncul juga media-media yang bernuansa Islami berbayar dan hanya bisa diakses oleh masyarakat kalangan menengah ke atas dengan konten yang serupa. Fenomena ini merupakan bagian dari keanehan yang sangat perlu diwaspadai dengan seksama oleh umat Islam Indonesia. Pasalnya, tidak mungkin dengan secara bersamaan dengan konten isi yang hampir sama, serta sangat gencar sekali untuk mensukseskan misi utamanya, yaitu memurnikan ajaran Islam. Bermunculannya fenomena media dan lembaga pendidikan bernuansa Islam ini dengan tagline propaganda kembali kepada sunnah, memurnikan ajaran Islam, telah diamini oleh media besar Indonesia, yaitu Tirto ID. Dalam liputan hasil investigasi media Tirto ID yang berjudul Jaringan Dakwah Wahabi Salafi di Bogor, media ternama ini dengan sangat jelas menyebutkan bahwa terjadi proyek besar-besaran dari berbagai sektor untuk misi menjadikan Indonesia berpaham Wahabi Salafi. Lebih lanjut, dalam hasil investigasinya itu, tim Tirto ID berhasil mengungkapkan fakta besar terkait aliran dana yang menjadi penyokong terhadap keberlangsungan aliran Salafi Wahabi Indonesia. Bahkan, dengan sangat jelas sekali, Tirto ID menguraikan donatur utama di balik gencarnya program Wahabisasi umat Islam Indonesia. Fenomena semacam ini sebenarnya sudah dipahami oleh kalangan ulama Indonesia, terutama yang memang konsen di bidang akidah umat Islam, seperti Kiai Haji Idrus Ramli dan Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad. Maka tak heran jika dalam sebuah kesempatan sang dai yang terkenal dengan sebutan pendekar Aswaja itu dengan sangat detail sekali mengungkapkan fakta kebenaran informasi dana besar yang menjadikan Indonesia berpaham Wahabi Salafi. Hal ini dijelaskan oleh Kiai Haji Idrus Ramli dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika bersama dengan salah satu tokoh ternama Indonesia, Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad. Bersama UAS, Kiai Haji Idrus Ramli mengadakan bincang ilmiah bertempat di Markas Dakwah As-Suhaibah, Pekanbaru Riau, yang membahas tentang aliran Wahabi Salafi dari sudut pandang ilmiah. Dalam bincang ilmiah berbobot itu, keduanya membahas tentang fakta-fakta
di balik gencarnya dakwah para Wahabi Salafi di Indonesia, termasuk tentang permasalahan dasar kenapa paham Wahabi Salafi bukan termasuk bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Lebih yang lanjut, lurus dalam itu penjelasannya Wahabi itu gak ada yang Ustaz lurus. Abdus Somad Uwas menanyakan Memang terkait apa ya? kebenaran tentang Bengkok-bengkok aliran lah. dana Oh, untuk itu memang para dai jalan Wahabi terjal, Salafi jalan di bengkok. Indonesia yang pernah disampaikan oleh Jadi kalau Kiai bisa Haji duduk Idrus satu majelis Ramli dengan Kiai pada itu kesempatan berarti lain. apa, taqiyah? Dengan santai, Ya agak menunjukkan membicarakan bahwa Kiai Haji Idrus Ramli masalah itu. menjelaskan tentang kebenaran Membicarakan yang kabar lain-lain. itu. Sampai kapan? Menurut penjelasan Kiai Haji Idrus Ramli, ia mendapatkan kabar valid tentang aliran dana itu dari salah satu ustadz mantan Wahabi Salafi di Bogor. Menurut pengakuan sang mantan ustadz Wahabi Bogor itu, dana untuk kemakmuran para dai, para ustadz Wahabi Salafi Indonesia berkisar antara 1.500 sampai 2.000 US dollar tiap bulannya. Super sekali. Ustadz, tahu nggak berapa dana untuk para ustadz serta para dai Wahabi Salafi di Indonesia? Emang kamu tahu? Saya mantan ustadz Wahabi yang telah bertaubat. Mereka digaji kisaran 1.500 sampai 2.000 US dollar, ungkapnya. Mantan Wahabi Kiai, iya, dia yang cerita itu adalah ustadz mantan Wahabi Salafi. Enak dong Kiai, kalau ada komunitas mantan ustadz Wahabi Salafi agar bisa menginspirasi para Wahabi Salafi yang telah terjerumus kepada jurang kesesatan, tegasnya. Berikut adalah tayangan lengkapnya. Jadi Kiai, bagaimana umat ini yang sedang perlu persatuan dalam bidang ekonomi, kita diserang babak belur dalam bidang politik, bagaimana komunis bangkit, tapi di dalam kita sedang dihancurkan barisan. Apa kira-kira mungkin nggak ini gerakan ini disusupkan untuk memecah umat Islam dari dalam? Itu jelas itu bahwa memang kelompok-kelompok radikal itu memang disusupkan. Untuk memecah kita dari dalam. Iya, dan memang yang mendapat himayah, perlindungan dari Protek, ya. mendapat protek dari barat, kemudian juga dana tamwil, itu kan kelompok-kelompok radikal. Besar duitnya Kiai. Ya gak tahu lah, kayaknya iya. Dulu saya kan nonton video Kiai itu yang katanya ada 2.000 dolar. Saya waktu itu 1.500. 1.500. Udah turun atau memang? Gak tahu kalau itu yang cerita ke saya itu mantan Ustadz Wahabi. Tobat. Dia bilang, saya waktu ceramah di Bogor tuh Ustadz. Iya. Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Gak tahu. Saya tahu Kiai. Berapa? 1.500 dolar. Lo kok tahu? Saya mantan katanya. Berarti kalau dibuatkan persatuannya bagus juga ya Kiai. Persatuan Mantan Wahabi. Tobat. Wahabi, saya kira bagus itu. Mungkin Ustadz bisa koordinasi nanti. Termasuk yang tadi yang minta maaf ke saya baru Islam 2016. Sebelum itu saya kafir, dikafirkan. Kalau berani mengkafirkan ustadz, maka tidak heran kita begitu di masjid menyalahkan apa segala macam. Atau akar radikal itu dari sini. Memang akar radikal dari situ Ustadz. Kan mereka memang kelompok radikal, kelompok orang-orang yang mudah mengkafirkan. Kata Imam Ghazali, itu latar belakangnya kurang pendidikan, kurang belajar. Tapi masyarakat mudah sekali terikut Kiai karena hafal Quran dari pintu bahasa Arab, kemudian gimana menyadarkan umat? Kalau masalah hafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran itu bukan cuma orang Islam, hatta orang orientalis yang hafal tuh banyak. Kalau cuma hafal Al-Quran, orang orientalis kan yang hafal Quran kan banyak Ustaz. Kemudian pakai nama-nama pesan SMP Ibnu Katsir, pesantren Imam Syafi'i, SDIT Imam Nawawi. Itu gimana hukumnya? Pakai Syafi'i tapi nggak kunut subuh. Nah, itu namanya tipu-tipu, menipu namanya. Saya pernah ketemu Ustaz ya di daerah kami
bikin lembaga Imam Syafi'i, tapi yang diajarkan Wahabi. Saya tanya sama dia, kenapa pakai nama Imam Syafi'i? Kita ini kagum Kiai sama beliau, katanya. Nah, tapi Imam Syafi'i ini jadi merek, sudah jadi nama mazhab. Kamu menipu. Kamu ini sama dengan jualan sate. Ada orang jualan sate babi, tapi ditulis sate kambing. Begitu ditanya, loh ini kok ditulis sate kambing? Kan yang dijual babi. Kita ini kagum sama kambing. Mereka ini kayak begitulah. Senada dengan hal ini adalah penjelasan dari Ustadz Rahmat Baikuni yang sangat detail menjelaskan aliran dana untuk dakwah para Wahabi Salafi Indonesia. Berikut adalah video lengkapnya. Bukankah Islam lahir di tanah Arab? Bukankah banyak mereka ustadz-ustadz kita yang hebat ketika ceramah, bahkan merasa paling Quran dan Sunnah, tahzir sana sini. Lahir datang belajar Islam dari sana, tapi mereka tidak bisa membendung maksiat yang ada di pergerakan belajar Islam. Ada apa ini? Karena saku mereka telah diisi dengan uang 20 juta rupiah per orang. Saya tidak ngomong tanpa data Bapak Ibu. Tanyakan sama sudah yang hijrah dari mereka. Ternyata mulut mereka sudah dibungkam dengan uang 20 juta per bulan. Pantas mereka diam saja dengan kezaliman rejim ini. Kita lihat siapa yang diazab Allah di antara kita. Apakah kalian yang merasa benar atau kami yang kalian tahzir? Lalu kemana peran ulama-ulama kalian lulusan Madinah, lulusan Makkah? Artinya tidak bisa membela, tidak bisa menunjukkan